Kalau di bawah meja Puja ada sampah. Sampahnya dibuang kemana? Ke tempat sampah. Buang dulu ya Puja, tempat sampah. Anak-anak sudah merapikan dirinya sama membersihkan meja? Sekarang Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doa sebelum kita belajar ya. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau tanya tadi kan anak-anak sudah berdoa sebelum belajar. Ibu mau tanya mengapa kita selalu mengawali dengan berdoa sebelum belajar. Ada yang tahu? Tahu, Bu. Meli apa jawabannya? Biar selalu ingat dengan Allah, Bu. Bagus sekali. Kalau Nur apa jawabannya? Biar mudah untuk menerima pelajaran dari Ibu, Bu. Bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu. Dan Ibu tambahkan lagi supaya kita diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk atau apa? Baiklah, Ibu akan absen kalian satu persatu. Meli, Hadir, Bu. Atika, Hadir. Puja, Hadir, Bu. Nur, Hadir, Bu. Fahmi, Hadir, Bu. Sari, Hadir, Bu. Yolanda, Izin, Bu. izin. Fajri, Izin, Bu. satu lagi Muhammad Ramadan. Apa? Nah, tadi kan Ibu sudah mengecek kehadiran kalian satu persatu. Sekarang Ibu minta satu perwakilan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila, Salam PPK, dan Tepuk PPK. Siapa yang berani? Tunjuk tangan. Nur. Ayo Nur, maju ke depan pimpin teman-temannya. Beri tepuk tangan dulu. Teman-teman, ayo semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang salam PPK dan tepuk PPK. Ayo teman-teman, melanjutkan untuk tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Terima kasih Nur. Iya, Bu. Beri tepuk tangan dulu untuk Nur. Sekarang lagi maju ke depan. Nah, tadi kan anak-anak sudah menyanyikan lagu wajib, salam PPK dan tepuk PPK. Sekarang Ibu akan membagikan teks literasi mengenai rajin belajar. Kalian baca nanti di sana ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu kalian membaca selama 5 menit. Oke? Oke, Bu. Sudah dibaca teks literasinya? Sudah, Bu. Di sini Ibu mau tanya, siapa tokoh yang terdapat dalam teks rajin belajar tersebut? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, Sari, apa jawabannya? Tokoh-tokoh yang ada di teks literasinya itu ada Tika, Dwi, Rahma, dan Bapak Guru. Betul sekali. Apa ada tambahan jawaban? Tidak Tidak ada. Jadi jawabannya sama semua. Semua. Mau tanya,
bertanya, siapa yang tahu apa amanah di dalam teks bacaan tentang rajin belajar tersebut? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Atika, apa jawabannya? Jadi amanatnya adalah apabila kita belajar dengan sungguh-sungguh maka hasilnya akan baik dan bagus. Beri tepuk tangan buat Atika. Karena sudah bisa menentukan amanah dalam suatu teks bacaan. Sekarang Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis pada suatu daerah di Indonesia dan juga kita akan belajar tentang pelaksanaan, kewajiban, dan hak. Sekarang anak-anak buka buku cetaknya halaman 108 mengenai teks Labuan Bajo. Ibu beri waktu kalian membaca selama 5 menit. Oke? Oke, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kan tadi kalian sudah membaca mengenai teks bacaan Labuan Bajo. Sini Ibu mau bertanya, Labuan Bajo itu berada di daerah mana? Siapa yang tahu? Ibu, Ya, Puja, di mana? Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Bu. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu. Nah, satu lagi Ibu mau tanya mengenai teks bacaan Labuan Bajo tadi. Apa saja fasilitas yang ada di daerah Labuan Bajo tersebut? Bu, Ya, Mary, apa jawabannya? ada pelabuhan dan hotel, Bu. Oh, betul sekali, ada pelabuhan dan Hotel. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks bacaan. Teks bacaan itu kan terdapat informasi-informasi penting ya, anak-anak. Nah, anak-anak tadi kan anak-anak sudah membaca mengenai teks tentang Labuan Bajo. Sekarang anak-anak perhatikan PowerPoint yang telah Ibu buat mengenai karakteristik geografis di Indonesia. Perhatikan ya, nanti Ibu tanya satu orang. Ini merupakan peta negara kita, yaitu peta negara Indonesia. Nah, di sini Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Jadi anak-anak, pulau utama Indonesia itu ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selanjutnya, ini merupakan peta Indonesia lagi. Pulau-pulau di Indonesia dihubungkan oleh laut dan selat sehingga menjadi wilayah yang dikenal juga dengan nama Nusantara. Setiap wilayahnya bahkan memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Anak, slide selanjutnya yaitu membahas tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang Ibu minta Sari untuk membacakan teks di PowerPoint ini. Baiklah, Bu. NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau, 432 pulau, dan diantaranya sudah mempunyai nama dan sisa-sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Nah, kalau teks yang ini Ibu minta Rahmi untuk membacakannya. Di Provinsi NTT terdapat Kabupaten Manggarai yang memiliki ibu kota Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan daerah yang sering dikunjungi wisatawan karena destinasi wisata alamnya. Jadi anak-anak, di Provinsi NTT itu terdapat desa yang dinamakan Labuan Bajo, di mana Labuan Bajo itu merupakan tempat tujuan yang sering sekali dikunjungi oleh wisatawan karena destinasi wisata alamnya. Selanjutnya, kalian perhatikan nanti Ibu tanya ya. Ya, Bu. Ini merupakan gambar pulau Padar, pulau yang ada di daerah Labuan Bajo. Ini merupakan tujuan utama, tempat di mana para wisatawan itu sering berkunjung menikmati keindahan pulaunya.
Sidoarjo merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki letak geografis sangat strategis, di mana posisi Labuan Bajo berada di bagian barat Pulau Flores. Jadi, keadaan geografisnya Labuan Bajo itu berada di bagian barat Pulau Flores. Selanjutnya gambar kedua, ini merupakan tujuan kedua di Labuan Bajo di mana para wisatawan sering sekali berkunjung, yaitu Pulau Komodo. Nah, Labuan Bajo memiliki beberapa pulau, yaitu Pulau Padar di gambar pertama tadi, Pulau Komodo di gambar kedua, Pulau Kanawa, Pulau Sobolo, dan Pulau Rinca. Jadi, tempat utama yang sering sekali dikunjungi di Labuan Bajo itu anak-anak merupakan Pulau Padar dan Pulau Komodo. Nah, ini anak-anak merupakan hotel atau bisa dikatakan juga ada losmen untuk para pengunjung yang ingin menginap di sana menikmati kawasan daerah di Labuan Bajo. Ibu minta Meli untuk membacakan teksnya. Di Labuan Bajo terdapat fasilitas seperti hotel berbintang dan losmen yang mudah ditemukan. Jadi anak-anak yang digambar gedung itu merupakan hotel yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan karena banyak sekali fasilitas-fasilitas. Yang ingin berkunjung ke Labuan Bajo, kalian bisa menginap di hotel, namanya itu Hotel Komodo yang ada di daerah Labuan Bajo. Apakah ada yang berminat mau ke Labuan Bajo? Aku mau semua ya. Nah, ini merupakan bandar udara Komodo. Banyak orang mengira kalau di Labuan Bajo itu tidak ada bandar udara, padahal ada bandar udara Komodo namanya. Beda dengan bandar udara di Provinsi NTT. Di sini Ibu minta Atika untuk membacakan teksnya. Labuan Bajo juga memiliki infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara. Jadi anak-anak, di Labuan Bajo itu ada hotel, ada losmen, ada bandar udara Komodo, dan juga ada pelabuhan. Kan anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Ibu mengenai keadaan geografis di Provinsi NTT, terutama di Labuan Bajo. Sekarang Ibu tanya, Meli, Ibu tanya bagaimana keadaan geografis di daerah Labuan Bajo? Keadaan geografis di Labuan Bajo itu sangat strategis karena terletak di ibu kota NTT, yaitu di Manggarai Utara. Bu, jadi betul kata Meli bahwa Labuan Bajo itu berada di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Selanjutnya pertanyaan terakhir, mengapa Labuan Bajo itu sering sekali dikunjungi oleh para wisatawan? Apakah ada yang tahu? Tahu, Bu? Puja? Diam-diam Puja? Tahu, Jawabannya? Bu. Iya, Puja. Karena di sana banyak tempat-tempat wisata unggulan. Terus juga di sana juga fasilitasnya juga terjangkau dan mudah ditemui seperti bandara, pelabuhan Komodo, terus hotel Bu berbintang. Betul sekali. Nah, Ibu minta Rahmi ada tambahan jawaban, ada yang kurang dari Puja jawabannya. Jadi anak-anak, jawaban Puja tadi hampir sempurna. Jadi Ibu minta satu lagi untuk menyempurnakan jawaban dari Puja. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya Meli, apalagi Meli? Karena di sana kenapa sering dikunjungi wisatawan? Karena destinasi wisata alamnya, Bu, dan banyak pulau-pulau seperti Pulau Kanawa, Pulau Komodo, dan lain-lain, Bu. Pulau Rinca. Pulau Padar, Bu. Padar. Jadi anak-anak ada Pulau Padar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Nah, tadi kan anak-anak telah menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai keadaan geografis di daerah Labuan Bajo. Sekarang, jadi anak-anak perhatikan lagi. Nanti Ibu tanya. Ini merupakan gambar masyarakat yang sedang memungut sampah di daerah Pulau Padar karena banyak sekali wisatawan membuang sampah sembarangan di Pulau Padar. Sekarang Ibu minta Atika untuk membacakan teks ini. Membersihkan sampah di kawasan wisata Pulau Padar, Labuan
Labuan Bajo merupakan bentuk kewajiban masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi anak-anak, bentuk kewajiban bagi warga negara apabila ingin mengunjungi suatu tempat wisata itu adalah untuk selalu menjaga kebersihan lingkungannya. Selanjutnya, Ibu minta Rahmi membacakan teks kedua. Selain masyarakat melaksanakan kewajibannya, masyarakat juga memiliki hak untuk menikmati keindahan alamnya dan menikmati lingkungan yang bersih. Jadi anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai kewajibannya. Sedangkan haknya, hak bagi warga negara yang ingin berkunjung ke suatu tempat wisata, yaitu dia bisa menikmati keindahan alamnya secara bebas dan menikmati lingkungan yang bersih. Tadi kan Ibu telah menjelaskan kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban dan apa itu hak? Jadi anak-anak, kewajiban itu ialah suatu perbuatan yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawabnya atas suatu masalah tertentu. Jadi intinya, kewajiban itu adalah rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara. Selanjutnya, sedangkan hak berarti hal-hal yang didapatkan seseorang di mana orang tersebut bebas untuk menggunakannya karena sudah menjadi miliknya. Jadi di sini anak-anak paham perbedaan antara kewajiban dan hak? Paham, Bu. Ibu mau tanya Rahmi. Nah, tadi kan Ibu telah menampilkan gambar orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Ibu mau tanya, hak apa yang tidak didapat kita sebagai warga negara apabila kita berkunjung ke tempat wisata tapi sampahnya itu masih berserakan? Haknya apa? Yang tidak didapatkan itu tidak mendapatkan keindahan alam dan juga tidak mendapatkan kebersihan lingkungan, Bu. Beri tepuk tangan untuk Rahmi. Bagus sekali Rahmi karena bisa menganalisis mengenai bentuk hak yang tidak didapat oleh warga negara. Ibu mau tanya satu lagi, Puja. Ya, Bu. Sekarang Puja, Ibu tanya, bagaimana dampak dari kita melaksanakan kewajiban sebagai warga negara? Apa jawabannya, Puja? Dampaknya, Bu, memiliki rasa tanggung jawab, rasa disiplin. Betul sekali. Kita sebagai warga negara dapat menumbuhkan lagi rasa tanggung jawab dan rasa disiplin dalam diri kita. Sekarang, Ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Atika dan Meli kelompok 1, Puja dan Nur kelompok 2, Rahmi dan Sari kelompok 3. Akan kita memakai sistem model NHD yaitu penomoran. Sekarang Ibu akan bagikan kalian nomor untuk kalian letakkan di atas kepala. Ini untuk kelompok pertama. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kalian pakai di atas kepala karena nanti Ibu akan tunjuk untuk maju ke depan menjawab pertanyaan dari LKPD. Oke, Bu. Ya anak-anak, tadi kan Ibu sudah membagikan kalian nomor-nomor. Sekarang Ibu bagikan kalian LKPD. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, nanti Ibu tunjuk satu orang dari tiap kelompoknya untuk mempresentasikan jawabannya. Beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi sekarang untuk kelompok 1, Ibu minta nomor 6 untuk menampilkan hasil jawabannya mengenai LKPD 1. Di Labuan Bajo itu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Lalu Labuan Bajo memiliki panorama yang indah. Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan. Kemudian infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun di Labuan Bajo. Lalu para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di Nusa Tenggara Timur. Jadi bentuk peta konsepnya gimana? Jadi itulah teman-teman jawaban dari saya. Terima kasih Atika telah memaparkan LKPD 1. Hebatnya bantuan Pak Akunde, Pak. Sekarang Ibu minta nomor 7 untuk memaparkan hasil LKPD 2. Maju, Bu. Ya, maju Nur.
dari kelompok 2, di mana soal LKPD-nya bagaimana keadaan geografis dan kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Untuk keadaan geografisnya, Labuan Bajo merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki letak geografis sangat strategis, di mana posisi Labuan Bajo berada di bagian barat Pulau Flores. Ada beberapa pulau yang ada di Labuan Bajo, yaitu Pulau Padar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Sobolo, dan Pulau Panawa. Kemudian kehidupan perekonomian Labuan Bajo, yaitu Labuan Bajo dapat menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara baru yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk nomor. Ada tanggapan lain dari jawaban kelompok 2? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke LKPD terakhir, LKPD 3. Nomor 3, silakan jawab mengenai LKPD 3. Baiklah, Remi sampaikan kepada teman-temannya ya. Ya Bu, baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas 3, yaitu buatlah tabel pengelompokan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dalam gambar. Di sini kami menyebutkan ada 3 kewajiban dan 3 hak, yaitu kewajibannya 1, membersihkan sampah. Hak yang akan didapatkan yaitu menikmati lingkungan yang sehat. Yang kedua, kewajiban yang kedua menjaga kebersihan lingkungan rumah. Haknya yaitu menikmati lingkungan yang asri. Yang ketiga, kewajiban membersihkan rumput liar di jalan aspal depan rumah. Hak yang akan didapat yaitu mempergunakan jalan aspal untuk transportasi. Selesai, Bu. Beri tepuk tangan dulu untuk Rahmi. Kembali. Ya. Jadi anak-anak, tadi kan kalian sudah menjawab LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Sekarang Ibu akan memberikan kuis. Siapa yang bisa langsung tunjuk tangan, nanti Ibu beri hadiah ya. Iya, Bu. Siap pertanyaannya? Iya. Pertanyaannya, siapa paling cepat angkat tangan itu yang jawab. Ya, Bu. Apa saja tempat wisata yang paling banyak di Labuan Bajo? Nomor 3 apa jawabannya? Pulau Padar dan Pulau Komodo. Kurang lengkap. Nomor 7. Pulau Rinca. Pulau Padar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Sembolo, sama Kanawa. Bukannya yang paling diminati tadi. Baiklah anak-anak, untuk pertanyaan kedua, ini pertanyaannya agak sulit. Jadi hadiahnya yaitu SIP. Jadi siapa yang bisa angkat tangan, langsung jawab ya. Kalau jawabannya menurut Ibu kurang tepat, Ibu akan lempar ke penunjuk kedua yang cepat. Oke, Paham anak-anak? Pertanyaannya, mengapa menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan suatu bentuk pelaksanaan kewajiban? Ada yang tahu? Karena bentuk rasa tanggung jawab kita, Bu, sebagai warga negara. Baiklah, pertanyaannya, silakan siap anggota kelompok 2 untuk maju menerima perwakilan, Bu. semuanya. Oke, Bu. Menerima hadiah SIP dari Ibu ya. Sip. Oh, ya bisa coklat, Bos. Aku udah tak jawab. Ini bentuk penghargaan Ibu kepada kelompok 2 karena telah berhasil menjawab pertanyaan yang sulit. Beri tepuk tangan.
Labuan Bajo. Ibu tanya, mengapa Labuan Bajo itu sering sekali dikunjungi oleh para Mengapa itu Labuan Bajo itu sangat-sangat diminati? Karena pertama banyak sekali pulau-pulau yang indah dan cantik yang pasti sangat ingin dan banyak sekali orang ingin kunjungi. Yang kedua banyak sekali terdapat hotel, resort dan pemandangan-pemandangan indah lainnya. Yang ketiga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mendukung orang-orang untuk berlibur ke sana. Beri tepuk tangan dulu. Ini hadiahnya walaupun tidak mahal, tolong kalian hargai ya. Iya. Tadi kan ibu telah memberikan kuis beserta penghargaannya. Sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengetes pengetahuan kalian. Kalian kerjakan dengan baik-baik nanti dinilai ya. Nah, Bu, sekarang kumpul sama ibu mau periksa ya. Ya, Bu. Ini Bu punya Sari Bu, nggak dikerjakan. Salin dong ini. Ibu periksa dulu ya. Ya, Bu. Di sini telah ibu nilai hasil kerja kalian bahwa ada setengah dari kalian ini sudah mendapat nilai 100. Jangan sebut, tapi karena juga ada dari setengah kalian di bawah KKM ada. Nur, Bu. Nah, jadi Pasti Nur, Bu, kurang panjang kan? jadi ibu akan memberikan soal pengayaan dan soal remedial. Itu pengayaan atau remedial Bu? Jadi kalian lihat itu kalau kalian mendapat soal pengayaan itu berarti kalian mendapat nilai di atas KKM. Iya, Bu. Kalau kalian mendapat soal remedial berarti nilai kalian masih di bawah KKM. Iya, Bu. Punya remedial. Besok pagi kalian kumpul sama ibu ya. Ini juga remedial. Nanti kalau tidak tahu tanya ibu lagi, oke? Oke, Bu. Ibu, ini nggak dikerjakan di rumah aja Bu? Iya, kerjakan di rumah besok pagi. Nah, Bu. Anak-anak, sekarang ibu akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang karakteristik mengenai Labuan Bajo di Indonesia dan juga kita hari ini telah belajar tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Sekarang jadi anak-anak untuk besok kita akan belajar tentang Pulau Kanawa, yaitu pulau yang ada di Labuan Bajo, dan juga kita akan belajar tentang contoh-contoh gambar mengenai bentuk pelaksanaan kewajiban dan hak. Sekarang kan waktunya Sekarang ibu minta kalian bersihkan dulu sampah-sampah yang ada di bawah meja, bersihkan sampah yang ada di atas meja kalian. Baru kita pulang ya. Sudah, Bu. Buku-bukunya silakan masukkan ke dalam tas. Iya, Bu. Ya, Bu. Minta aku jatuh. Sudah, Bu. Anak-anak sudah bersih-bersihnya? Sudah, Bu. Kalau sudah bersih-bersih, sudah rapi, sekarang ibu minta satu perwakilan untuk melakukan tepuk semangat dan menyanyikan lagu Ikan Pais. Siapa yang berani maju ke depan? Hati, Bu. Ya, ayo. Kami suruh hati, Bu. Dia nunjuk tadi dia sudah berani untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu. Ya, Puja, pertama kita tepuk semangat baru menyanyikan lagu Ikan Pais. Ayo semuanya anak-anak berdiri dulu supaya tambah semangat untuk pulang, oke? Oke, Bu. Mari teman-teman, kita tepuk semangat. Sekarang Sekarang teman-teman kita menyanyikan lagu Ikan Pais. 1, 2, 3. Ikan pais
kelas pimpin doa sebelum kita pulang ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Sabar. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bertambah. Jangan lupa sampaikan salam ibu kepada